Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Terima kasih sebelumnya udah mampir ke channel ini. Kita di sini merasakan ada urgency untuk memberitakan mengenai Injil Kerajaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena Tuhan bilang sebelumnya, waktu murid-murid bertanya kepada dia, Tuhan, apakah tandanya waktu Engkau akan datang lagi? Dan Tuhan menjawab di situ. Dia bilang akan banyak muncul, salah satu dalam nabi-nabi palsu yang datang dengan nama dia, atau mesias-mesias palsu yang berusaha menipu orang-orang banyak, menipu bahkan orang-orang pilihan jika itu mungkin. Dan di sini Tuhan juga bilang bahwa akan bertambahnya semakin banyak kedurhakaan, dan juga hati orang akan semakin dingin, kasih orang akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan ini. Dan Paulus juga memperingatkan Timotius waktu itu di suratnya yang kedua. Dia bilang akan pada hari-hari terakhir ini orang akan berusaha mengumpulkan banyak guru-guru untuk memenuhi keinginan telinga mereka, dan tidak akan dapat lagi menerima tentang ajaran sehat. Maka dari itu kami di sini merasa bahwa Injil ini harus diberitakan. Kayak Tuhan bilang, ketika Injil ini diberitakan sampai ke ujung dunia, maka tibalah waktunya, yaitu dia berbicara tentang kedatangan yang kedua. Sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai Kristus, kita di sini juga diperingatkan untuk terus menyucikan diri kita dari segala dosa, kejahatan oleh bantuan Roh Kudus. Karena pada saat kedatangan yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosanya. Seperti yang dibilang di Matius 1 ayat 21, itu seorang anak akan lahir dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. So di sini di kedatangan Tuhan yang pertama, Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, dimana bukan menyelamatkan manusia dari neraka, tapi secara nggak langsung dia karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah masuk neraka, yang dimana sering menjadi orang salah kaprah mengenai hal ini. Ketika orang hidup dalam dosa dan berharap dengan berbuat baik akan masuk surga, bukan masuk neraka, ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena ini dengan jelas di Matius 1 ayat 21 dibilang, Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. So, dan juga Tuhan bilang di Yohanes 3, masuk kerajaannya, apa yang harus dilakukan, yaitu lahir kembali. Lahir kembali adalah dilahirkan oleh air dan roh. Tanpa hal ini kau tidak akan bisa melihat dan masuk ke dalamnya. Jadi respon apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Yaitu yang pertama adalah bertobat daripada dosa-dosa kita. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu mengenai pikiran yang berubah, berpaling daripada hal-hal yang bersifat dosa itu sendiri, dan berpaling kepada Allah, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita, punya iman di dalam Dia, berpaling kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dan yang kedua yaitu berilah dirimu dibaptis oleh air,
masuk ke dalam air, masuk ke dalam kematian Kristus, mati bersama Kristus, dan pada saat kita keluar dari air, bangkit bersama Kristus, bangkit bersama kebangkitannya dengan hayat yang baru ya, hidup yang baru, hidup sebagai ciptaan yang baru. Lalu apa berikutnya? Yaitu terima Roh Kudus, terima karunia Roh Kudus, gift of the Holy Spirit, seperti yang Petrus bicarakan di Kisah Para Rasul 2. Dan hal ini akan menjadi bagian oleh anak-anakmu dan keturunan-keturunanmu. Oke, sebelumnya sekarang saya mau berdoa dulu buat siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapapun yang mendengar Injil ini, supaya terbuka mata hatinya. Bapak, terima kasih buat kesempatan kali ini, buat firman-Mu yang diberitakan Tuhan, untuk beritakan tentang kerajaan, Injil kerajaan-Mu Tuhan, hikmat Tuhan yang tersembunyi sebelum di dunia dijadikan. Tuhan, barang siapapun yang mendengarkan tentang firman ini, bukakan mata hatinya supaya bisa menerima firman-Mu, siapkan hatinya supaya siap berita Injil-Mu ini. Tuhan, kerjalah sekarang juga melalui Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.